Berarti memang saya sih lihatnya wall climb ini bagus banget ya sebenarnya Yes, ini. betul. Buat kita punya let's say kreativitas, buat mental. Betul. Itu tuh penting banget sih karena nggak cuma buat anak kecil, orang gede juga masih butuh Masih kan. butuh. Ya kan, let's say dan dari takut aja turun takut aja itu bisa jadi anak kecil lebih berani. Iya Masa benar. orang gede takut Takut. gitu kan. Mulai Malu tuh dong. mental kena tuh. Ya kan? Kena mental dong. Betul. Kita ada Is. anak-anak itu lompat cus kita takut. Betul, Itu betul. penting kan. Nah, Apalagi orang lihat boulder, oh buat anak-anak, monggo bapak ibu dicoba. Banyak tuh statement-statement ini- kalau dia DFV kan pernah tahu tuh DFV kan terbuka ya. Oh enggak nih dek buat anak-anak kalau bapak nggak bisa. Oke fine, gue cuma oke. Sok, silakan, Monggo gitu ya ya. pak ibu dicoba. oh, Gitu. banyak ngomong gitu ya? Banyak. Mentang-mentang gak tinggi. Mungkin karena gini taunya manjat itu ke atas mas. Iya. Taunya top rope ataupun taunya pakai tali. Boulder ini buat anak-anak. Iya. Tapi kan nggak juga. Itu kan basic teknik buat di olahraga panjat iya, sendiri. benar-benar. Kayak Buat gitu. semuanya kan. Betul. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Better Everyday Podcast bersama saya Jaka. Hari ini kita kedatangan seorang pemanjat yang disebut biasa pemanjat mall. Coba kita tanya hari ini apa ya. Halo Kak Dede, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dari sini ya. Ya. Selamat pagi. Kenapa namanya pemanjat mall nih? Demi sebuah konten kali ya. Karena kan manjatnya di Indo terus gitu sih. Sebenarnya jadi kayak dari nama yang biasa mungkin kita bikin banyak di luar sana yang akunnya nama pemanjat. Tapi ya kita bikin pemanjat mall karena kita manjatnya di indoor aja sih. Oh, karena di indoor di Ya, mall. di mall, betul. Ya, di mana tuh? Mall apa tuh? Oh, Kita biasa manjat di FX Sudirman dan Kemang Village. Oke. Itu. Indoclimb ya namanya. Indoclimb ya? namanya Oke, betul. jadi bukan manjat Manjat di kaca gedung, mall, ya, bukan, betul, bukan gedung betul, ya. ya, Berarti gitu. manjatnya di dalam mall. Iya, betul. Oke, udah berapa lama mulai manjat Kak Dede? Saya manjat dari tahun 2006. Oke. Sampai sekarang sampai posisi melatih di Indoclimb sendiri sih. Oke, 19 tahun berarti. Kurang lebih. Dulu manjat di mana awal mulai? Dulu manjat di gelanggang sih sebenarnya dari biasanya kan di setiap kota media dia punya gelanggang remaja kan. Nah, saya ikut di komunitasnya itu sih di daerah Jakarta Pusat. Oke, berarti dari dulu di Jakarta. Asli Iya. orang Jakarta berarti Betul, asli orang Jakarta. asli orang Jakarta Iya. berarti manjat kayak di gelanggang-gelanggang. Gelanggang-gelanggang Let's say atau biasanya kayak ini ya. Biasa dari pemerintahan bisa ada gedung-gedung gitu ya, atau Iya. gedung olahraga. gedung olahraga ya Berarti betul. fasilitas dari Fasilitasnya negara. dari negara itu atau daerah itu sendiri sih Berarti sebenarnya. udah 19 tahun. Ya. Oke, sekarang sibuknya atau banyaknya? Kesibukan Manjat di mana? sekarang sih melatih aja sih di gym di Indoclimb sebenarnya gitu. Latihan juga sama, kita latihan bisa di FX Sudirman kalau kebutuhannya emang latihannya buat papan tinggi untuk cleat atau top rope. Terus kalau bouldering mungkin bisa di Kemang Village atau di Kuncit, Kuningan City. Itu aja. Oke. Nah, apa yang buat pertama kali suka sama manjat? Ini lucu nih. Jadi dulunya sebenarnya basic saya tuh bukan yang wall climbing. Dulu basicnya emang olahraga sepak bola. Oke. Dulu kan gandrung banget yang pengen jadi pemain timnas ataupun klub di Jakarta, Persija gitu sebut aja. Kayak terus udah bosen karena main di dua klub ini kita sempat terhambat, diajak sama temen. Coba 1-2 kali kok cocok ya. Kayak ya udah kita coba latihan 2-3 bulan. Dari situ terprogres kok 2-3 bulan di tahun itu saya dapat juara 2 gitu kayak wow besar ini ada hadiahnya, kenapa kata mama kenapa nggak dilanjutin, benar boleh ya udah kalau boleh kita lanjutin sampai sekarang jadiin profesi sama profesional karir sih sebenarnya. Profesional karir berarti ya. betul. Oh, berarti pivot nih dari main bola kan. Terus ternyata punya talenta nih. Ya, Let's say 2-3 bulan juara kan itu Cepet kalau sih. orang nggak ada talentnya kan agak susah sebenarnya. Betul ya. Jadi dari sana, nah inilah lanjut terus sampai sekarang. Sampai sekarang iya. Itu umur berapa itu? Umurnya lupa sih, mungkin SMP 1, kelas SMP kelas 1 ya. SMP 1 sampai Iya, sekarang. betul. Wow. Oke, berarti nah sekarang dari sana suka
Manjat. Akhirnya betul. ikut manjat terus. Manjat terus. Ada ikut lomba-lomba atau gimana? Ikut lomba. Biasanya. Sampai sekarang pun saya masih aktif di kompetisi provinsi ataupun nasional. Tapi kalau nasional emang agak sudah berkurang kan karena lebih menjenjang untuk karir dulu sih, karir profesional kita buat ngelatih sebenarnya jenjangnya sekarang. Oh lebih Gitu. untuk let's say coachingnya. Iya, coachingnya betul. Oke. Biasanya butuh apa aja sih? Coaching itu butuh sertifikasi atau apa nggak kalau di sini? Kalau di apa ya? Kalau di indoor camp sendiri kita sih sebenarnya basic untuk ngelatih tahu basic manjatnya Oke. gitu. Sama ya pengalaman apa yang udah didapat selama di lomba ataupun selama di latihan di klub-klub atau daerah masing-masing sih. Basic manjat itu apa kali? Basic manjat itu sebenarnya ya manjat itu dibagi 3. Ada untuk sport climbing ada namanya speed climbing, lead climbing, sama bouldering. Oke. Nah, untuk memahami basic climbing basic climbing itu ada di boulder sebenarnya. Itu Oke. dari cara jatuh, cara ngegrip, cara nginjak kaki yang bagus, terus positioning badan juga ada di bouldering. Basic tekniknya sebenarnya itu. Oke, bouldering itu berarti ya nggak pakai tali. Nggak pakai tali, ketinggiannya maksimal di 5 meter atau 6. Maksimal 5 Iya, atau 6 meter lah. 6 let's say, meter ya. tahu lo ya. Itu Dengan yang pengamannya matras. matrasnya yang tebal-tebal Iya, berarti ya. betul. Oke, kalau artis tuh bisa Jason Momoa ya. Iya, betul. Jason Momoa biasanya Betul, bouldering Jason Momoa kan. ya, dia ada brand juga kan. Kan? Ah, Terus betul, betul. berarti bouldering kalau yang saya lihat bouldering tuh berarti lebih pakai kalau climbing kan pakai otak nih. Ya kan kita harus lihat ambilnya gimana, injeknya Oke. gimana. Heeh. Tapi bouldering itu kan dia nggak tinggi, let's say 6 meter. Cuma dia bisa sampai yang kayak hang atau kayak tidur-tiduran gitu. Sebenarnya ya climbing. Jadi kita sebenarnya itu udah dibagi 3 kayak lead climbing dan boulder ini punya karakter yang berbeda. Oke, climbing kita pecah jadi ada yang namanya lead climbing sama top rope. Itu dibutuhkan sebenarnya endurance, daya tahan. Sama lebih ke karakter strength power kali ya. Karena kan media ataupun setiap jalur itu berbeda antara gym sama kompetisi. Tapi kalau bouldering ini lebih ke kompleks sih sebenarnya. Banyak teknik yang setelah masuk grade medium ke atas itu udah nggak hanya pakai basic teknik, tapi udah hal-hal kecil yang diperhatikan sebenarnya kayak gitu. Kayak mikro beta itu kita ngeh sama diri kita, tinggi badan kita, kemampuan kita, dorongan kayak itu pengaruh kalau di boulder. Oh, berarti tinggi badan dan tinggi badan berarti ngaruh banget kalau di boulder. Ngaruh, harus sadar sama kemampuan kita sama tinggi badan kayak kayak saya pendek di bawah 170, saya menganggap 170 itu masih kurang banget tingginya, tapi kita butuh eksplosif sama power yang lebih sih sebenarnya. Kalau tinggi di atas 170 udah pasti dia punya jangkauan yang lebih untuk ngejangkau reach-nya kan. Berarti punya advantage lah ya kalau yang tinggi betul. untuk di Punya bouldering. privilege sebenarnya kalau Privilege ya. saya bilangnya gitu. Privilege ya. Privilege Berarti gitu. itu untuk boulder. Untuk boulder, lead juga sebenarnya gitu sih. Plus minus sih sebenarnya. Lead itu apa ya? Lead itu yang dia rintisan jalur sebenarnya. Manjat yang merintis dari bawah untuk masang pengamannya sendiri. Oh, oke. Yang biasanya tebing-tebing berarti. Tebing-tebing biasanya. Kalau yang biasa di mall atau Di mall juga ada kok. Kita di indoor camp sendiri sebenarnya ada 2 untuk yang papan tingginya. Ada yang top rope, yang akses talinya itu sudah dipasang dari atas. Oke. Oke, lead Ya. climbing itu merintis dari bawah untuk masang pengamannya. Oh, Itu top apa namanya? top rope Top rope. sama lead climbing. Lead climbing Yes. yang nyantolin sendiri Betul, biasanya ya. ya. Ada yang taruh di gigi misalnya dikit Itu kan. tuh buat narik talinya. Ya kan buat tarik terus ya. langsung dicantolin. Iya. Kalau top roof ya. Top rope itu anchornya ataupun pengamannya sudah Udah kita ada. pasang di atas. Oke, gitu. yang ada kadang ada yang otomatis, kadang Oh, ada ya, yang auto ada yang belay, pegangin ya ada gitu ya. pegangin, betul. Oke, berarti 3 itu. Si bouldering. Nah, tapi kalau berarti bouldering itu kan biasa dia ada yang pakai sampai kayak pakai tumit ya. Yes, nibar Nah, namanya. kalau di lead climbing ya. Lead climbing kan jarang ya nih kayak Lead gitu. climbing jarang. Karena memang karena emang nggak tinggi si bouldering. Betul. Dan buat challengingnya dia berarti bisa kayak pindah ke samping sebenarnya. Iya, betul. Ke samping, ke atas sebenarnya tujuannya. Tapi Nah, emang tujuan- medianya besar. Manfaatnya beda nggak? Maksudnya untuk bouldering nih sebenarnya khusus buat ini, si lead climbing buat ini.
Beda kompleksnya kali ya menurut saya sih. Lebih kayak kalau bouldering ini lebih kompleks memikirkan teknik-teknik yang di luar nalar mungkin. Nalar kayak kok ini gerakannya hampir lari ya. Ini kayak lari terus abis itu megang. Itu kan udah hampir semi parkour kan. Jadi gerakannya terus abis itu lu harus nahan shoulder, tensionnya di kaki dan tujuan akhirnya di top. Dan itu bukan topnya kayak bukan ngejangkau harus loncat lagi ya mungkin. Tapi kalau lead udah pasti sumbu jalurnya itu udah ngikutin arah dari lurus kanan, abis itu ke kiri lagi mungkin itu mainnya makanya daya tahan yang berbedanya. Oh, berarti daya tahannya. Betul. Kalau lead itu kan berarti kan pasti ke atas ya. Pasti ke atas. Kalau si bouldering bisa Ke samping selesai ataupun samping. lurus langsung selesai tapi jauh lebih berat. Iya. Itu aja gerakannya seperti itu. Nah kalau manfaatnya sendiri berarti bedanya di let's say bouldering itu kan harusnya sih lebih kreatif ya. Betul. Ya. Iya. Kalau si lead ini harus lebih nyesuaiin dari power sama ke endurance-nya. I see. Berarti lead sama si top rope itu top roof ya? Kurang lebih sama ya sebenarnya. Coba beda di talinya aja. Cuman talinya sih sebenarnya sama, cuman top rope ini biasanya buat pemula sih, karena dia punya tingkatannya sendiri mas. Sebenarnya kayak di climbing ini top rope itu ada di level 1. Kita course-nya di level 1 di Indo Climb itu, jadi latihannya hanya talinya udah kepasang. Prosedurnya gitu, jadi talinya kita yang jagain di bawah, basicnya benar hanya 5 step, terus jagain talinya udah kepasang. Kalau lead climbing udah memastikan antara jatuhnya tingkatan medium. Kalau lead climbing ini si pemanjat sama yang jagain tali udah benar-benar aware, udah ngerti sama keputusan kayak gue jatuhnya di sini nih, terus gue harus megang talinya harus begini ya. Kalau misalnya ini jatuh gimana? Itu aja sih sebenarnya gitu. Lebih tinggi resiko di lead sebenarnya. Karena harus masang sendiri. Masang sendiri. Resiko lebih jatuhnya juga udah ada. Karena talinya nggak hang terus ya, kan. Tambahan ekstra apa ya? Ekstra pengamannya itu ya lebih kayak posisi bukan hanya manjat, tapi ini harus mikirin cara masang pengaman sih sebenarnya itu. Masangnya juga kan. Iya, nggak masang selesai jatuh gitu kan berarti. Bablas naik, nih lupa pengaman, ini pengaman terakhir pertama. Ya kan, dia jatuh lagi ya intinya gitu betul. kan. Oke, I see. Berarti let's say yang lebih jago itu udah yang ke lead. Ke lead Berarti ya. Enggak jago, menjenjang menuju. Sebenarnya medium sih masih ya. medium ya. Ya. Nah, kalau yang di atas itu apa? Di atasnya itu untuk di level 3. Jago itu maksudnya decision makingnya lah, ya kan? Iya benar. Ya kan, Tujuan dari manjat ini gimana sih? Betul, maksudnya kayak misalnya lead ini kan karena risikonya, si top roof ini kan kalau dia salah masih ada yang jagain. Ya. Kan kalau si lead ini dia udah pasang sendiri, jatuh ya udah, dia harus ngulang lagi kan, yang dia pasang terakhir. Nah kalau yang saya itu kan medium, kalau orang udah bisa, ini orang jago manjat nih, itu dari mana? Biasanya gini sih, kalau udah abis ngelit di level 2, kita masuk ke jenjang yang level 3 namanya multi pitch. Nah multi pitch itu biasanya dipakainya di tebing. Gitu, jadi kita satu tim itu satu kali pemanjatan itu ada 2 orang. Jadi yang merintis ini si orang pertama leadernya, yang orang kedua untuk backup tim. Jadi untuk belayer, untuk support segalanya gitu. Jadi dia manjat dalam satu rute berbarengan. Si leadernya naik dulu, bikin stasiun pengaman, habis itu orang kedua naik ngejar si leadernya itu sampai habis jalur tersebut. Oke, saya mau naik ke gunung ya, manjat gunung berarti. Tebing ya? Gunung tinggi banget. Gunung mendaki. Ya kan? Mendaki gunung. Betul. Berarti tebing. Tapi biasanya berapa meter? Paling kalau untuk tebing sendiri ada start dari 15 meter. Untuk yang pemula, untuk yang pakai sistem top rope. Tapi kalau multi pitch sendiri yang terdekat bisa ada dari 90 sampai 300 meter. Sampai 300 meter multi pitch berarti multi pitch, ya, saya 2 orang gitu. Kayak misalnya gini, yang pemanjat itu Alex Honnold. Yes. Nah itu berarti dia multi pitch kan, berarti dari bawah dia pelajarin dulu. Betul, awalnya kan emang dia mempelajari batunya habis sebelum dia free solo kan gitu ya. Dia kayak mempelajari sama temennya atau partnernya.
Terus ya oke, batuannya gini, nyari sumbu jalurnya seperti baru ditimbul untuk jadi free solo. Berarti itu metodenya namanya multi-pit. Yang dipanjat yang sekarang atau yang pas lagi belajarnya Yang nih? pas nyarinya. Pas nyari nyarinya jalur. multi pitch ya. Biasanya berdua kan, Betul. pasang, naik, pasang, naik, pasang Yes, gitu ya, berarti betul, ya. betul. Nah berarti itu kalau orang yang udah manjat di tebing, yang udah bisa pasang sendiri segala macam itu orang yang udah bisa dibilang kayak jago gitu. Nah, jago ini apa ya dibilangnya ya? Agak ngambang sih. Sebenarnya lebih kayak kalau kita ngelihatnya di manjat sendiri lebih ke level. Oke. Level ya. Kalau di boulder kita masuk ke V6 ke atas atau taruh deh paling rendahnya V5. V5 ke atas itu kita masuk medium ke susah. Medium ke jago bahasanya. Nanti tinggal itu turunannya banyak tuh. Oke. Dari V5 di gym di FE kayak gini, di Kemang seperti ini, di Kuningan City gini atau di tempat lain pun seperti itu. Beda-beda. Berarti beda-beda. Beda-beda stylenya. Oke, V ini yang paling rendah tuh apa? V0. V0. Tapi terkadang ada beberapa gym kita ada V basic. Di Noclem ada V basic. Itu di bawah 0. Di bawah 0. Yang gerakannya kayak manjat naik biasa. tangga. Kayak tangga Kayak ya. itu, kayak Terus naik tangga. pegangannya yang bulat gitu ya. Betul, yang enak yang dalam. Yang dalam. Kita sebutnya jak gitu. Jak ya? Jak. Saya dong. Jak. Oke, baik. Oke, berarti nih kalau berarti itu kan let's say 0 ya, Ya. yang gampang. Kalau 5, 6 atau 7 itu berarti pegangannya udah kecil-kecil banget. Enggak juga. Masuk di 5, di 6 mungkin ada karakter yang kita sebut pins atau sloper sebenarnya. Pins itu kayak kita ngejepit atau megang leher kayak gini, ngepins. Oh, Ngebit. gitu. Ya, betul. Ada juga yang jenisannya sloper yang kita kayak megang bola atau kepala kita gini yang megangnya gini. Oh, yang bulat ya. Bulat banget yang kayak ini gede doang nggak bisa gede dipegang. doang, Ya, itu ada tekniknya sebenarnya gitu. Oke. Semakin kecil pun bisa di mix sih sebenarnya. Kayak jago harus pegangan kecil enggak. Itu mungkin dulu seperti itu, tapi sekarang metodenya jalur-jalur sekarang lebih ngejar entertainnya juga sebenarnya. Kayak cuman bikin susah doang orang dead crook itu kita sebutnya kayak mati di gerakan di gerakan satu gerakan doang. Abis itu orang lain gak bisa. Nah itu jadi dead crook sebenarnya. Dead apa? Dead crook sebenarnya. Dead crook. Jadi kayak ya udahlah gerakannya mati di situ doang, yang lain juga pada susah gitu. Jadi kayak entertainnya kurang gitu. Oke. Kita perhatiin masalah itu. Berarti harus disesuaikan lagi yang orang juga tetap bisa, nggak cuma asal bikin susah ya. Betul. Kadang ada faktor lucknya juga kalau manjat. Ya mungkin tinggi posisi gerakan rendah dia nggak bisa ngelipat orang pendek, itu bisa jadi entertain karena pas gerakan gue pas banget nih. Kayak si ini yang pendek itu yang jago si Magnus ya. Magnus lumayan tinggi sih kalau untuk atlet World Cup. Mungkin bisa kalau cowok Sora dari Jepang sih, Anraku Sorato. Atau gue nggak tahu tingginya berapa. Cuman sama cewek si Cheon Seo terus sama Aimori itu termasuk yang pendek. Itu pendek. Untuk atlet. 150-an. Maybe. Oh. Gue takut salah sih, belum pernah tahu profilnya dia. Berarti Mungkin nggak tahu tinggi ya di bawah 160 pastinya. Oh, Magnus masih tinggi ya? Terus main tinggi lah untuk takaran bule kan. Tinggi. Maksudnya kan dia kayak mungkin di tempat lainnya kecil kali ya dia. Yes, mungkin ya gitu. Tapi kalau di Asia mungkin masih lumayan tinggi gitu. Oh, I see. Ih, menarik banget. Berarti kalau emang mau mulai climbing, baiknya itu bouldering dulu. Yes, bouldering dulu. Nah, kalau untuk anak-anak nih, anak-anak kan, correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya yang saya pernah beberapa kali climbing, Iya, climbing tuh satu buat mental, betul. satu buat let's say kreativitas, ya kan. Nah, ini kan bagus nih buat anak-anak nih, Betul. mental. Apalagi kita kadang yang gede takut tinggi aja, turunnya udah takut Betul. kan. Anak-anak itu energinya banyak banget mas. Betul, Betul. ya kan. Energi banyak terus dia udah nggak takut apa-apa nih. Gak takut apa-apa. Anak-anak takut kan karena orang tua biasanya Iya, dilarang-larang betul. nih takut kan. Iya. Berarti bagus banget dong buat anak kecil nih. Bagus, dia buat melatih motorik sih mas, sama kemampuan apa ya, beraninya dia atau mental sih yang mas sebut tadi, itu bagus banget. Apalagi yang punya aktif yang tinggi, kita atur, kita tata, maksudnya kayak, yuk kita manjat ke sini yuk, energi kamu coba keluarin buat jalur yang ini, kita kasih challenge seperti itu. Biasanya kan ada emang aturan di boulder sendiri atau di manjat sendiri hanya boleh satu warna kan. Coba sini nanti kayak sini ini gitu. Nanti tekniknya kita latih kayak gitu. Sebenarnya
tarik ulur sih sebenarnya buat ngelatih anak-anak untuk suka manjat itu. Suka manjat ya. Dan yang pasti, yang pentingnya buat mentalnya itu juga ya. Betul, tapi sepengalaman saya kalau udah umur di atas 10 itu masih udah enak natanya. Tapi kalau di bawah 10 minimal kan 5 tahun kita kan, 5 tahun ya itu masih main-main sih. Maunya dia mereka kayak gimana. Yang penting kita jaga aja. Nata si Jaknya anaknya ini. Oh, nata anaknya atau Nata anaknya dulu. bisa diatur atau enggak? Iya bisa diatur atau enggak. Lihat potensinya, punya potensi ataupun punya bakat sebenarnya. Kalau aku ngeliat sekali 2 kali kalau emang udah punya bakat, apalagi yang basic dia pernah olahraga apa ya biasanya sekarang ya lagi ramai gymnast. Itu Gymnast kuat. Ya. Kalau bisa gymnast berarti udah enak. Udah enak itu natanya. Oke. Natanya udah enak. Tapi kalau misalnya umur 5 tahun nih, berarti kan dia aktif nih anak-anak. Aktif banget ya. Atau enggak saya di bawah 5 tahun, itu dibawa ke sana masih bisa nggak? Belum Belum bisa. bisa. Kenapa? Karena di bawah 5 tahun itu masih masa pertumbuhan tulang itu sayang banget gitu kalau masa pertumbuhan dia terhambat sama terhambat sama otot yang harus dikembangin itu ntar takut tekanannya masalah tinggi badan gitu. Maksudnya jadi pengaruh ke tulangnya. Iya betul. Oh gitu. Sebenarnya Jadi sih ada aja sih yang orang tua ya udah mulai 3 tahun diajak manjat hai doang gitu kayak naik turun. Cuman kalau udah terkonsep biasanya atlet-atlet daerah yang masuk di 8 tahun. Udah mulai terprogram, yuk latihannya ini yuk, selesaiin jalur ini, hari ini seminggu berapa kali, kayak gitu sih. Oke 8 tahun berarti. Berarti amannya let's say 5 tahun lah 5 tahun itu. 5 tahun ya biar paling mudanya lah Iya, mulai betul. ya. Mulai diseriusinnya kayak gitu. Karena kan yang udah gede aja sekarang masih ada yang takut kan. Bener Apa, sih. top rope kan. Top rope ya. Top rope udah naik, pas turunnya takut. Iya Bisa betul. berapa 10 menit, Iya. 20 menit di atas. Sebenarnya kalau dewasa takut tinggi itu karena belum pernah nyoba. Satu, kesimpulan saya kayak kalian ataupun naik lift kan nggak pernah takut. Tapi kalau naik lift berdiri paling pinggir itu ngilu, nah itu punya rasa takut. Tapi kalau naik lift di pinggir kaca, kan kadang ada yang kaca bening kan, kita mikir seru tuh ada apa, ada pameran apa, itu nggak takut, itu aman. Itu aman. Karena ngerasanya di top rope itu kalian turun tuh kayak ih gue kosongan, gue gak nginjak apa-apa ini, aman gak ya? Itu. Sebenarnya kalau udah turun di top rope sendiri, kalian megang tali pun kayak aman udah dijagain ya gitu. Beda sama case-nya pakai yang autobile ya. Autobile kan itu emang pengamannya adalah ya murni dari mesin kan. Balik lagi tanyain sama krunya mesinnya gimana, bagus enggak, perawatannya gimana, udah itu aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Oh yang pakai mesin ya berarti ya. Kita sebutnya autobile sih. Autobile. Bile. Itu ada tuh di daerah BSD itu ada kan. Ya betul. Di Indo kan juga ada loh. Juga ada? Iya buat di speed climbing kita pakai autobile. Iya. Speed climbing semuanya pakai autobile. Pasti pakai autobile. Oh pakai iya. autobile. Karena kan dia ngikutin kecepatan si pemanjatnya kan, gitu. Kalau dulu emang pakai manual, pakai tali. Kalau sekarang talinya diganti model autobile, gitu. Oke. Speed climbing itu yang kayak Spider-Man ya? Bener. Saya juga dulu basicnya itu sih. Speed climbing ya. Kenapa nggak lanjutin? Ya mungkin karirnya kayak ngerasa dulu, aduh badan gue udah nggak cukup nih untuk latihan itu. Untuk speed climbing sendiri kan harus konstan ya mas sebenarnya. Latihan bangun pagi, nggak boleh tidur malam, makan harus dijaga, dan latihan exercise-nya terus harus kejaga yang konsisten lah. Kan butuh daya ledak sebenarnya speed itu, bukan hanya full tarikan atau kayak eksplosif banget itu. Jadi kayak ya udahlah coba. Tapi emang udah backup sih sebenarnya. Selain speed climbing saya suka boulder dulu. Tapi boulder ini belum yang nguasain banget gitu. Tapi setelah ikut lomba ataupun masuk ke karir serius, speed climbingnya berat nih di indoor. Lebih kayak ya udahlah saya coba di lead climbing sama boulder kayak gitu. Boulder lebih fleksibel di mana-mana kayak lebih bisa ya. Betul, bisa di mana-mana. Karena kan ya mungkin ketemu 1-2 meter tinggi pun itu udah jadi boulder sih sebenarnya. Kalau boulder itu ada ininya enggak? Kejuaraannya enggak? Ada. Oh, boulder ada juga. Itu masuk ke World Cup juga ada. Olimpik ya? Betul. Olimpik ada ya? Olimpiade masuk kok.
Oh karena kan kemarin ada yang baru juara ya, orang Indonesia Yes, juara orang juara di speed climbing. speed climbing ya, bener ya. Betul. Nah itu speed climbing kan biasanya kalau Olimpik kan jadi lumayan tontonan, Banget lumayan itu, seru bergengsi kan. banget itu. Ya kan? Udah tahun Karena kan kedua kan ini. kayak bukan orang gitu loh. Betul. Set gitu dia Tahu naik. cepet aja udah Iya, selesai cepet kan. Betul. Wah. Boulder, lead ada semua kompetisinya. Nah kalau speed udah misalnya orang udah speed climbing nih, dia biasa latihannya speed climbing terus kah atau harus ada latihan di bouldernya lagi? Udah pasti untuk menunjang performa kita, kita harus butuh kayak exercise juga sih mas. Sebenarnya kayak kita nyebutnya kayak latihan fisiknya juga harus ada sih. Oke. Nge-maintain kayak latihan, oh otot tricep gue ini belum kelatih nih untuk gerakan ini, ataupun dorongan seperti ini gue belum bagus, atau banyak yang sekarang gerakan di manjat di boulder itu ada namanya gerakan koordinasi. Itu banyak sekuensnya antara tangan dan kaki melangkah itu berbeda. Kayak gerakan kita mau kayak parkour kayak ngeloncatin selokan. Nah itu kan kayak butuh koordinasi. Oh, oke selokannya jauh, selokannya gede, kita ngelangkah, abis ngelangkah harus megang batang pohon atau pagar. Nah itu kan berarti bagian dari koordinasi kan. Kalau enggak kan kita kecebur. Yeah. Nah kalau manjat kayak gitu. Jadi kayak kita ngelangkah, big step, abis itu ngambil tangan kiri, abis itu nahan. Nah itu tiga move yang Beda. kompleks banget gitu. Kalau Oke, orang baru berarti nggak mungkin. Gitu. Harus ada critical thinking juga ya. Yes, betul. Nganalisa jalur lebih tinggi daripada badan tenaga kita sendiri sih sebenarnya. Iya benar. Kadang, woi tenaga saya kuat. Tapi nganalisa jalurnya di bawah rata-rata kayak maksudnya, oh belum nyampe nih segini. Oh berarti gue harus gini nih gitu Oke. sih. Nah kalau pemula apa yang perlu disiapin nih? Pemula Yang pemula perlu tahu. Basicnya aja. Basicnya yang pasti niat. Oke. Oke, gue mau nyoba olahraga manjat ini. Yang kedua ikut kelasnya. Ikut kelas dulu. Ikut kelas dulu. Biar tahu sebenarnya yang antisipasi yang pertama adalah cara jatuh. Oke. Utama banget. Banyak teman-teman di Jakarta ataupun Indonesia ini kan termasuk olahraga yang baru. Urban climb kurang dari 10 tahun. Nah ini harus perhatiin masalah cara jatuh. Abis cara jatuh udah selesai kita baru belajar basic tekniknya. Gitu. Cara jatuh yang benar berarti. Betul cara jatuh yang benar. Di boulder. Di boulder. Lead climbing nanti untuk tahap selanjutnya atau top rope di tahap selanjutnya. Ya, kalau lead climbing top rope itu kan kayak nendang tembok aja. Tembok sebenarnya. ya betul nahan biar badan Kalau kita. boulder yang lebih let's say lebih riskan ya. Riskan karena kalau nggak pernah olahraga sama sekali biasanya kaki yang kena pertama. Ankle. Pasti kena ankle sprain duluan. ya. Nah kalau boulder tuh kalau jatuh mendingan berarti kita harus udah napak jongkok dong berarti. Betul. Jadi stepnya jatuh itu kaki, bokong, punggung. Oke. Kaki, bokong, punggung. Jadi kita setelah jatuh pantatnya ke belakangin, jangan ke samping, baru ke punggungin. Kayak gitu. Jadi stepnya tetap jatuhnya lurus. Berarti yang penting biar kepalanya nggak kena kan. Kepala kena tapi kan habis dari punggung. Dari punggung. Iya, Jadi betul. let's say nggak langsung Ke vital Iya. kepala ataupun ke maksudnya ada step ekor. yang lain lah. Iya. Kalau udah kaki duluan kan masih ada pantat, Betul, masih ada punggung. Ya, ke kepala masih jauh lah. Masih jauh. Tapi kalau pantat duluan mungkin kepala bisa kena. Iya, Atau betul. kalau punggung pasti kepala kan masih langsung Kalau ketok pantat gitu kan. duluan atau punggung duluan biasanya yang terjadi back pain. Back pain ya. Iya. Nah itu PR banget. tuh. PR. Saya juga dulu pertama kali gitu sih. Ya, PR banget. Seantusias Indo Climb buka di Jakarta dan itu kan gym pertama kayak manjat nggak terasa nggak pemanasan ini apa ya kok sakit banget guys kita nyebutnya sakit pinggang doang ternyata pas dicek ini back pain. Oh back pain udah 2 hari nggak gerak. Aduh encok kayak lebih dari encok ini. Kalau tahapan sakit di lambung tuh mah sama GERD. GERD lebih parah ya. Menurut aku sih parah sih. Lebih parah ya? Lebih parah sih. Kalau makan aduh nyeri gitu Iya, kan. iya, GERD tuh kayak sakit dah. Nah ini tahapannya dari pinggang. Lah ya. Udah nggak bisa ditoleransi lagi lah sakitnya. Yes. Biasanya ada yang kejepit aja. Gitu, Nah Pak. kalau misalnya nih, tadi kan cara jatuh. Selain itu, kalau bouldering atau enggak si lead climbing ini lebih pakai kaki atau tangan atau back? Semuanya. Semuanya. Manjat itu semuanya. Nggak bisa bertumpu. Oke 70% di upper body, 30% ikut enggak. Kalau bisa terbeban semuanya, kebeban semuanya. Semua karena saya pernah ikut kan, pernah diajarin misalnya. Tangan itu buat hang aja.
sama kalau kita narik mau reach yang tinggi misalnya. Oke, betul. Tapi kalau kita mau naik tetap pakai kaki. Dorongnya. Dorong pakai kaki. Sebenarnya ya kebagi sih. Ibarat kayak 100% tenaga kita bagi di 2 tangan sama 2 kaki. Kita bagi 25%. Nah, saat lagi mau pergerakan ke atas, mungkin tangan ini bisa lebih banyak 50%. Nah, saat tangan yang kosong ini buat ngejangkau gerakan lanjutnya adalah ya dibikin 0 dan dorongan kaki 25% ini ya, keduanya harus ngumpunin buat narik tangan sebenarnya. Atau kita bagi di tangan yang 40, di kakinya berapa. Kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ke nganalisa diri, kemampuan ataupun diri sendiri sama jalur. Sama jalurnya. Ya pilihlah yang sesuai Betul. bisa dulu. Apalagi lah kalau ya. udah overhang kita nggak bisa ngadain upper body doang kan, udah pasti core. Ya. Kaki juga buat nahan, gimana caranya kaki kita nggak ke kaktus mulu, kelepas itu Nggak aja. ke apa? Nggak lepas kaktus. Biasanya kan kaki kalau udah medianya miring, kaki kelepas-lepas mulu tuh. Maunya begini mulu nahannya gitu. Tapi kita ganti tenaga di forearm, kita pindahin ke wrist sebenarnya kayak gitu. Banyak sih metodenya. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda ya. Setiap Karena orang ada jago di mana-mana. betul, setiap orang beda-beda, cara pengajaran beda-beda, nganalisa jalurnya juga beda-beda sekadang. Kalau udah apalagi yang punya rasa trauma, Pernah jatuh misalnya. cedera. Pernah cedera. Karena aku pribadi takut sama trauma ini. Kalau takut ini masih bisa dicoba, Mas. Kayak masih, lu dilakuin belum? Belum sih. Lu udah gini belum? Belum. Coba dulu. Kalau udah tahu itu bahaya, ya udah stop. Tapi kalau udah trauma, biasanya berisiko kayak ankle ataupun pernah dislok. Nah, kayak dia harus pede dulu sama jatuh yang awalnya tingginya 3 meter jatuhnya. Ya udah coba 1 meter, aman gak? Aman. 2 kali aman. Terus nanti gerakan yang lebih absurd yang harus kayak pakai kordi terus jatuh. Aman gak? Aman. Tapi kalau enggak deh, gue takut deh kayak ngelakuin ini karena gue jatuhnya pernah. Oh ya udah stop. Tapi pelan-pelan kita bujuk lagi untuk ngelakuin karena kalau udah stuck kayak gitu nantinya dia akan menghilang kayak enggak, gue trauma di sini gerakan. Udah nggak mau lagi gitu. Nah, ngilangin traumanya itu kita bisa antisipasi lebih ke ngebit latihannya dia, diprogramin kayaknya ankle gue kurang kuat, ya udah kita latihan ini, hindari gerakan ini dulu, kita bangun ini, itu. Yang pasti kita antisipasi, lu bakal bosen latihan ini loh, siap ya dibilang. Itu konsekuensi pertama kalau ikut program sebenarnya. Yang orang ataupun teman-teman member sendiri kayak, gue bosen deh, iya. Ini bosan banget, latihan paling bosan tuh endurance, sering endurance. Karena capeknya tuh melebihi kapasitas lebih kapasitas orang normal. Kalau atlet oke, itu wajar. Tapi kalau lu udah capek kerja, lu mau manjat senang-senang tapi programnya lagi endurance. Itu jelek banget sih mukanya. Iya bener. 2-3 kali sih nggak apa ya. Iya bener. Nah, kalau 1 jam 2 jam gitu Itu kan udah pasti bete senggol bacok banget. sih. Ya kan bete banget pasti. Betul. Tapi kan mau nggak mau. Pasti, Ya kan? ya. Karena mau nyembuhin si trauma ini Trauma dulu. sendiri atau ngebangun kemampuan, skill. Kalau nggak bisa ya sebenarnya salah sendiri ya. Pasti ada, pasti ada solusi. Kalau nggak bisa dalam sesuatu, menurut aku itu Mungkin metodenya atau enggak. bisa metode atau cara manjatnya. Caranya Teknik dia manjat. udah dikasih tahu tapi dia salah terus Iya, misalnya. hal kecil sih sebenarnya, mikrobeta aja. Setiap pengajar ataupun pelatih pasti punya caranya masing-masing gitu. Ataupun saya pribadi kayak, oke, lucu nih ada gerakan kayak gini, coba bisa dibetain gini. Cuman bukan masalah hal besar yang badan harus muter gini loh, enggak. Tapi kakinya dikit aja coba gini. Kaki kanannya jangan diputer atau kirinya dorong dikit ya. Ah udah pas. Ya, pasti ya, cara mereka ambilnya Kalau ya. kalau udah mentok ataupun apalagi mungkin satu tahun terakhir saya setiap ngasih arahan untuk jalur baru, orang baru itu saya nggak kasih tahu. Jalur baru, anak baru nggak dikasih tahu. Guys tahu. Setelah interval ya, kita namanya di boulder itu ada 2, boulder interval sama boulder problem. Nah setelah after boulder interval ini kita belajar ke boulder problem. Nah dia supaya dia belajar nganalisa jalur. Oke. Tapi setelah udah pertemuan 2-3 kali sama saya. Itu interval atau Itu di interval. interval? Itu pelajarin jalur di interval. Iya betul. Nanti pas udah pertemuan ketiga, terus kita coba belajar manjat di boulder solving, boulder problem. Nah dia nganalisa jalur sendiri tanpa saya kasih tahu.
setelah 3 kali percobaan attempt ya di hari yang sama. Biar apa dia kayak, Mas ini kok gini? Ya coba dulu. Biar lu belajar nganalisa kalau jalur ini tuh simple sebenarnya. Oke, ya let's say warna hijau misalnya. Ya betul. Warna hijau, dia mau ambil warna hijau, ini dia liatin dulu nih, nanti gua dari sini mau Nah, ambil itu gimana. betul, Nanti kayak gitu. kakinya atau tangan kan ambil mana Betul. gitu-gitu. Biar dia kebiasa melatih motoriknya dia sendiri gitu, kayak nggak semua ataupun setiap hari kita bantu loh, kita tuntun. Lu nanya, gue kasih tahu. Tapi kalaupun bisa, lu sendiri itu lebih bagus. Gitu. Kalaupun udah bisa, tapi kayaknya kurang, caranya terlalu boros. Coba pakai cara ini gimana? Itu kita pergi kasih perbandingan sebenarnya. Oke, berarti dia lakuin dulu sendiri. Betul. Lalu nanti di kayak saya dievaluasi lagi, dikasih tahu lagi kayak bagus, lu coba gini, coba gitu Ya berarti betul. Kayak gitu. Wah, menarik banget sih. Menarik Harus banget. siap banget sih sebenarnya, ya kayak seru aja sih. Sebenarnya kalau manjat kita enjoy itu enak kok, nerima apapun. Karena case-nya saya dulu termasuk yang atlet ambinya tinggi, pengen mencapai sesuatu, kayak dulu kan di speed pengen mencapai suatu waktu yang lebih kecil kan. Cuman kayak ini nggak bisa nih, beban. Tapi setelah saya mundur dari atlet senior, saya masuk ke tim supportnya atlet junior, itu kadar latihan menurun satu. Yang kedua tidur juga nggak yang rapih. Tapi saya seneng jalanin latihan itu di bareng-bareng sama tim pelatih. Karena kayak ya udahlah, terus saya coba jadi sparingan partner latihannya si junior. Itu pecah rekor saya. Dan kayak itu kalimat yang menurut saya, kalau lu latihannya enjoy, badan tuh ngikutin semuanya, bisa lebih full power kalau lu latihan. Lebih kayak hati sih. Hati bener. Kalau let's say gini lah, kalau orang kerja itu kalau pakai hati nggak berat gitu. Betul. Nggak beban jadi. Betul. Mau jauh semanapun kan daerah berarti kantornya kan. hasilnya jadi lebih maksimal. Betul. Berarti gitu ya, kira-kira ya. Betul, bisa itu. Nah, boulder ini kan biasanya kan kebanyakan di gym center ya, let's say ya, gym center atau enggak di let's say di mall, ya kan. Betul. Nah, ada orang beberapa tuh boulder kan udah di tebing. Iya. Nah, itu kita mesti sampai level mana dulu nih baru boleh di tebing? Di tebing. Selain jatuh ya, kan jatuh tuh udah pasti. Kan di tebing pasti kan coba bawa matras 1 atau 2 kan biasanya kan. Tuh. Kalau di tebing sendiri sebenarnya balik lagi, itu trip mau dibawa ke arah yang intermediate atau beginner atau advance itu. Tapi kalau buat orang baru itu pun bisa sebenarnya buat kelas beginner. Ada jalur yang diperuntukkan untuk orang beginner juga. Gitu. Tapi kalau untuk boulder itu biasanya udah masuk kategori intermediate, karena jalur di tebing sendiri untuk boulder itu jauh lebih susah. Gitu. Karena udah pasti satu batu. Iya, batu yang kita temuin oke, kayak gini. Tapi kalau kemampuannya masih di bawah V5 atau V5, V4 itu lumayan sih sebenarnya. Harus pede sama kaki sebenarnya kalau di boulder, di tebing itu. Di kakinya. Yang pasti jatuh udah harus jago tuh jatuhnya kan. Iya benar, harus jago sih. Tapi enggak yang jago juga. Kadang kalau ketemu jalur yang enak, lebih tepatnya kayak kadang kan jalur boulder ataupun media nggak harus vertikal kan. Betul. Kadang ada yang ke dalam, ke sisi dalam, kita sebutnya slab wall. Nah, kita kayak bisa jalan di tangga gitu. Tapi emang ini nggak ada pegangan, tipis-tipis ya kan. Nah, gitu sih sebenarnya. Bahkan kadang ada yang kayak bulat gitu ya. Bulat. Ya yang bulat kan. Di waktu itu kalau ketemu bulat rese sih. Tapi challenging. Challenging, iya. Ini nggak bisa ditarik, tapi didorong cuman kaki. Nggak boleh bebannya keluar, tapi badan kita ke dalam. Nah itu serunya banget sih. Ya. Terus kayak, pengaman gue belum dipasang, ini gimana? Tapi serunya juga nggak terlalu tinggi kan. Enggak. Jadi kayak yang penting ya kayak misalnya kita dari bawah tiduran nih ada meja, terus kita mau naik meja gitu kan. Betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Betul, ada sih. Berarti kalau udah minimal banget nih udah V5 berarti ya. V4 lah ya. V4 masih oke lah. Karena lagi ada juga kok beberapa jalur yang gampang. Iya, berarti kan mulai dari V0 atau V apa tadi basic ya? V basic kita VB. VB. V4 atau ke V7 paling tinggi. Wah, tinggi banyak. Lebih di atas V7 masih ada? Ada V8, V9. Oh masih ada? Masih ada. Paling tinggi itu V berapa? Waduh, terakhir yang lagi rame di tebing itu
Berapa ya? V10 apa 11? Kayak di tebing masih ada 10. yang pecah lebih dari V8 deh. V8. Di atas V8 ada. Berarti itu udah, wah susah lah pokoknya ya. Susah digambarin, susah kayak bacanya gimana ya, tenaganya cukup gak ya, gitu sih sebenarnya. Nah, Gitu. nih, berarti kan Kak Dede di ini suka bikin sendiri ya, Iya. jaknya ya. Bikin sendiri jaknya itu belajar dari mana? Atau lihat dari mana inspirasi atau coba-coba pasang? Kalau dulu pertama kali belajar root setting, root setting itu belajar kayak oh ya udah kok ada yang masang jalur, ada yang masang batu itu pakai ini, itu buat apa bang? Kita nanya dulu waktu pas pertama kali tahun 2006-an ya. Oh ini bikin jalur masangnya kayak gini, ntar kalau udah muter lu tolong puterin kayak gini. Oh oke. Dari situ kayak oh bikin jalur tuh kayak gini loh. Udah bisa kita coba nganalisa setting nganalisa jalur sendiri, bikinin buat orang. Ini enak nggak? Kesusahan nggak? Kegampangan nggak? Kayak gitu. Dan sampai sekarang udah banyak teknologi kayak kita gunain alat bor kan. Nah itu jauh lebih simple sebenarnya, kayak efisien waktu. Kalau dulu kan kita masih manual. Itu aja sih. Oke, berarti sekarang kalau bikin ada yang cobain dulu berarti. Cobain. Nah makanya pelatih ataupun kita sebutnya route setter itu nyari inspirasi jalurnya biasanya dari jalur-jalur yang World Cup ataupun jalur-jalur Instagram di gym-gym luar sih sebenarnya mengupdate. Walaupun terkadang beda mas. Bedanya tuh kayak kita medianya beda nih. Tapi poinnya ada, kita coba bikin. Tapi gerakannya gak bisa mendekati 100%. Tapi gue pengen coba konsepnya jalur seperti itu. Oke, berarti adaptasi modifikasi lah ya. Ada modifikasi pasti. Tapi grade-nya ya 11-12 lah bisa. Mirip-mirip lah ya. Bisa. Kan tergantung barangnya juga ada. Betul ya. Kalau dari sana ada kita nggak punya kan. Iya itu dia PR juga kan. Oh kayak gitu. Gitu. Nah kalau dari bouldering atau climbing ini biasanya ada ini gak sih kayak makannya tuh harus gimana nggak gitu loh. Kan karena kan pakai power banget nih. Betul. Sebenarnya makan yang penting kalau mau olahraga apapun ya, di luar manjat pun ya kita harus makan 1-2 jam sebelum olahraga. Itu. Cuman kalau udah mau ke serius mungkin kita perlu juga namanya tambahan vitamin atau suplemen yang lain sih sebenarnya itu. Makannya juga kalau udah ngikutin atlet kayaknya pedes, minyak. Udah enggak ya? Enggak sih, iya. Kenapa? Karena mengganggu. Kalau minyak sih udah pasti ya, buat Pasti. orang normal juga. Iya, Kalau kan pedes, bener kan. Pedas mungkin untuk naikin apa? Saya sih kalau waktu di speed sih pedas kalau lagi latihan endurance ataupun itu bikin pengen cepet kayak muntah sih sebenarnya pedas itu iya. Lebih enak kalau itu kayak sop bening kayak gitu telur itu aja sih sebenarnya. oh lebih ke sup. Oh berarti lebih yang enggak macem-macem lah. Maksudnya enggak terlalu rempah banget berarti Iya, ya. kecuali besoknya libur atau lo lagi cheating day ya mungkin. Sekarang kan ada bahasanya kalau Cheat meal ya. cheat meal ya udah mau ngapain. Lebih banyak kayak Aica ujung-ujungnya protein juga. Ya kan, aja pasti makan ambil daging juga ya berarti. Betul, ya. iya. Berarti tetap protein itu terlalu penting. Harus sebenarnya penting kan. ya, karena kan suplemennya juga kibadin kita udah harus full power kerjaan sama latihan ya harus diisi juga sih sebenarnya. Di maintenance sebenarnya. Nutrisi. Nah, berarti kalau gitu biasanya gini, kalau pola makannya tuh gimana sih biasanya kalau let's say atlet ya, atau enggak ya buat kita mau climbing biar maksimal tuh gimana biasanya? Kalau untuk makan sendiri sih kita runut dari pagi misalnya bangun mungkin air putih ataupun kalau ketemu putih buah ataupun madu biasanya. Paling cepet sih itu, cuman kalau ada di Indonesia sendiri kadang kan kalau nggak kena nasi nggak kenyang ya. Iya. Kalau nggak kena, nah paling simpel biasanya sekarang lagi banyak umbi-umbian. Oke. Lumayan sih, ganti banget. Kalau nasi kan biasanya berat banget, nah umbi-umbian oke lah gitu. Kayak banyak kayak ubi cilembu, singkong kayak gitu oke. Pisang goreng, pisang rebus paling enak juga sih. Rebus ya. Paling ketolong sih itu. Oh berarti ini agak manis-manis sebenarnya. Manis alami. Heeh. Ya itu masih aman sih sebenarnya. Berarti kalau misal mau yang buat saya buat climbing tuh manis-manis tuh butuh sebenarnya. Butuh sebenarnya karena kan kita akan bakar lagi. Ya. Kalau misalnya di wall climbing ini
dia lebih ke endurance atau lebih ke apa nih? Banyak sih, kompleks. Bisa endurance, strength, power. Power juga butuh ya. Agility juga kan perlu juga kadang. Oke. Agility kayak gerakan koordinasi yang ya masuk gerakan loncat tapi bukan full kaki yang kita masuk, ujung kaki, tumit ataupun langsung bagian atas kaki itu perlu kadang. Oke. Itu juga. Nah, oke berarti kalau itu berarti memang saya sih lihatnya wall climb ini bagus banget ya sebenarnya. Yes, betul. Buat kita punya let's say kreativitas, buat mental. Itu tuh penting banget sih karena nggak cuma buat anak kecil, orang gede juga masih butuh kan. Masih butuh. Ya kan, let's say dan dari takut aja turun takut aja itu bisa jadi anak kecil lebih berani. Iya Masa benar. orang gede takut gitu kan. Mulai Malu tuh dong. mental kena tuh. Ya kan? Kena mental dong. Betul. Kita ada Is. anak-anak itu lompat ces kita takut. Betul, Itu betul. penting. Nah, terus wall climb ini di Indonesia lah, let's say ya, atau enggak Jakarta deh. Jakarta. Perkembangan tuh gimana sekarang dari member-membernya kah? Maksudnya ketertarikan orang tuh makin bertambah gak sih sekarang? Bertambah sih dari 2019 Indo Climb buka di tempat saya juga kayak oh apa sih wall climbing, mungkin dulu nangkapnya kayak wall climbing ataupun manjat sendiri hanya ada di Mapala atau Sispala kampus, mahasiswa pencinta alam, siswa pencinta alam kan dulu kan gandrung banget yang pasti tujuannya adalah gunung. Tapi kan sekarang kita bagi adalah kayak manjat ini masuk ke olahraga sebenarnya. Jadi lumayan agak pesat, apalagi terakhir Indonesia dapat di medali emas di Olimpiade kan. Jadi orang kayak paham kayak oh olahraga gini bisa jadi acuan juga sebenarnya, jadi olahraga yang apa ya bisa bergengsi, terukur sama ya buat lifestyle. Itu sebenarnya. Untuk Jakarta sendiri jatuhnya jadi urban sih. Urban ya. Jadi lifestyle, semua orang menongkrong ataupun bosan kerja ya udah bosan habis jalan mana ujung-ujung ke climbing gym. Iya, selain. Apalagi kalau udah jadwalnya ya kayak tanggal, oh kayak hari ini Kamis rame nih anak-anak nih kayak seru. Biasanya hari apa tuh ramenya? Oke, kalau di Efek Sudirman sebenarnya setiap hari rame, tapi rush hour. Abis pulang kerja itu pasti rame. Tapi dia punya apa ya? Bukan tim sih, kayak orang-orangnya beda. Selasa itu rame di Efek Sudirman, untuk di Kemang Village Kamis. Tapi kalau di Kuningan City mungkin bisa Rabu atau Jumat, karena Indoclimb baru buka yang cabang baru di Kuningan City, itu masih nyari orang dulu sebenarnya. Cari kru dulu. Nyari krunya udah ada, maksudnya kayak komunitasnya sih, ngebangun di komunitas itu yang belum ada cari gitu. membernya dulu Ya, itu tugas kita kayak gimana caranya ini bisa bangun komunitas baru di daerah selatan itu. Walaupun Kemang juga selatan sih, Kemang selatannya berbeda, itu aja sih. Ya. Sama efek juga nggak terlalu jauh ya sebenarnya. Kuncit ya, nggak terlalu jauh. Kan, segitiga sih sebenarnya kita kenal. Iya benar. Cuman ya transportnya aja sih sebenarnya. Biasanya kebanyakan membernya tuh yang kerja kantoran atau apa? Kerja kantoran. Kebanyakan kerja Kebanyakan kantoran. kantoran. Udah kerja kantoran masih climbing. Masih climbing. Kenapa? Mereka cari apa biasanya kalau di sana? Olahraga baru kali. Yang kebanyakan orang-orang yang pindah dari gym, kales. Oke, nih. Apalagi yang orang dari teman-teman member dari yoga, pilates itu oke loh. Oh iya. Wah itu oke. Karena basicnya satu kayak yoga, pilates. Iya, pilates tuh lebih flexibility-nya. Tapi terbalik sama kita. Pilates tuh butuh gerakan yang pelan kan. Nah manjat itu kompleks, kayak bisa gerakan cepat, gerakan lambat, statis dinamis. Yoga core-nya oke. Calisthenics upper body-nya oke. Blockingnya oke. Terus apa lagi ya? Nge-gym full. Full kuat, udah pasti. Tapi nge-gym bisa tapi berat badannya kan? Berat, tapi gimana caranya kita bikin ringan. Efisien manjat ya dengan pakai teknik sebenarnya. Nggak perlu badan lo gede ataupun kayak powernya banyak anak gym. Gimana caranya lo manjat efisien. Badan lo segini, power lo segini bisa manjat 3 jam, 4 jam. Jangan sampai badan segini, gede segini cuman pakai setengah jam. Berarti ada yang salah, kayak gitu aja. Sayang banget. Gue kalau punya badan segitu, power segitu, gue bisa manjat lebih dari 4 jam. Nah, let's say, kalau nge-gym itu kan dibayangkan kan yang berotot gede nih. Ya. Kayak bodybuilder ya. Kalau yang gemuk tuh bisa gak sih kalau mau climbing? Bisa dong. Bisa? Di kita ada loh 3 digit.
Ada Ada dong 3 digit. 100 atas berarti ya. Yes. Itu gimana di latihannya? Iya, yang satu komitmen. Oke. Oke, terus konsisten secara programnya. Terus udah mau ngoyo aja sih, ngoyo tuh udah mati mau usaha. Lu mau target lu apa? Kita kasih target. Target gue mau segini, ya udah kita bantu. Lu coba atur pola makannya juga. Bisa kan pola makan bisa defisit kalori ataupun intermittent fasting kan. Itu aja dulu kita lihat turun berat ada ya udah kita naikin lagi muscle-nya, kita naikin lagi powernya, udah itu aja dulu. Untuk beberapa gerakan emang lebih lambat, tekniknya juga ataupun levelnya lebih lambat untuk naik. Cuman punya achievementnya nanti. Starting point orang kan beda-beda sebenarnya. Benar. Kayak gitu. Gak bisa kita, oh lu 3 bulan, oh enggak, gue gak maksa. Lu enjoy manjat, lu datang terus ketemu gue seneng. Ada semangat buat olahraga kalau ini tuh bukan olahraga yang dikecilin buat orang gemuk, buat orang enggak. Iya. Karena kan kok dibayangin kan orang awam pasti bayangin kayak gue manjat gimana bahaya kan tuh ya kan. Iya. Apalagi orang lihat boulder, oh buat anak-anak, monggo bapak ibu dicoba. Banyak tuh statement-statement kalau dia FK kan pernah tahu itu, dia FK kan terbuka ya. Oh enggak nih dek buat anak-anak, kalau bapak nggak bisa. Oke, fine. Gue cuma oke. Sok silakan. Monggo gitu ya pak ibu dicoba. Oh, Gitu. banyak ngomong gitu ya? Banyak. Mentang-mentang gak tinggi. Mungkin karena gini taunya manjat itu ke atas mas. Iya. Taunya top rope. Ataupun taunya pakai tali. Boulder ini buat anak-anak. Iya. Tapi kan gak juga. Itu kan basic teknik buat di olahraga panjat iya, sendiri. bener-bener. Kayak Buat gitu. semuanya kan. Betul. Oke. Nah, belum pernah dia berarti. Nah, Berarti belum pernah. Belum pernah. Harus diajak free trial. Betul. Boleh bu free trial gitu. Itu tugas kita. Ya kan? Nah terus kalau yang misalnya balik lagi ya yang gemuk ya. Yang gemuk itu biasanya latihannya apa dulu? Dia langsung top roof atau boulder dulu? Di mix boleh sih sebenarnya. Boulder, top rope. Jadi boulder dulu, justru banyakan bouldernya. Boulder ya. Kita harus ngebangun masalahnya lagi sih sebenarnya kayak antara perkuatan wrist, terus forearm armnya, posisi core juga sih perlu sebenarnya. Tapi kita kasih nggak overhang dulu, vertikal aja dulu. Satu kali jalan biasanya satu rute itu untuk level V1 atau V0 itu 15 sampai 20 gerakan. Udah diulang terus aja. Terus, Biasanya itu kalau sampai masuk set ketiga, set keempat dia jatuh di nomor 10, berarti kayak udah usaha banget tuh. Tapi kalau bisa kita paksa sampai habis. Kan kayak di gym juga ada kan, kayak 8 masih kurang, tambahin lagi sama PT-nya. Kita paksa coba kayak gitu. Sampai dia kayak anjir capek banget ya. Iya. Ya, memang capek ya. Olahraga gak ada yang capek. Olahraga gak ada yang gak capek ya. Kalau gak capek itu ada yang salah berarti nih. Iya, berarti gak olahraga. Antara itu emang latihan lu lagi santai atau ada yang salah nih latihannya gitu. Capeknya gimana sih gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Berarti member-membernya banyak yang orang kerja ya. Betul, kantoran. banyak kantoran. Biasanya latihan tuh berapa lama biasa orang? Biasanya kerja kan biasanya Tenggo itu kan jam 5 ya. Ya, Jam 5. jam 5 kayak jam gitu. 6 lah, saya setengah 6 nyampe lah berarti kan. Atau jam 6. Betul. Biasanya latihan apa jam berapa itu? Ada sampai closing. Closing ya jam 10? Jam 10. Itu gak apa-apa? Gak apa-apa. Itu dia latihan apa aja biasanya? Biasanya ya dia datang terus pemanasan. Biasanya pemanasan yang bener tuh agak lama sebenarnya, 15 sampai 20 menit atau bahkan setengah jam sendiri kayak gitu. Terus habis itu warm up, interval. Interval tuh bagian dari warm up juga. Sekali 2 kali, habis itu latihan hari ini apa? Saya tanyain penyelesaian jalur aja deh. Oh iya tuh ada yang baru jalur. Udah ditentuin sama dia. Kayaknya mentok gue pengen 4 sampai 5 jalur. Tapi ada yang pengen gak lihat orang lain manjat. Atau barengan aja hai doang. Oh ada Gitu. siapa yang main ini? Mau cobain iya. ngobrol. Kok lu bisa sih pakai cara itu? Gue susah loh. Oh mungkin hips lo kayak gini loh. Mungkin badan lo belum naik loh. Kayak gitu sih pasti ada sih. Oh malah jadi kayak ya community based. Community berarti iya ya. betul. Jadi Itu. satu ikut, lihat yang lain bisa, Betul. dia ngobrol, penasaran. Iya. Nah kalau itu kan berarti kan dia dari base jalurnya ya. Jalurnya biasa ganti berapa lama sekali? Kalau di kita di Noclam itu 1 bulan. Sebulan sekali? Sebulan sekali atau 3 minggu. Itu. Kenapa kalau 3 minggu biasanya kan putarannya untuk area yang kecil itu lebih cepat kan. Takutnya orang datang kok belum diganti gitu aja benar. sih.
Dan experience-nya ada kayak kita ngasih gerakan baru, ngasih challenge baru terus. Itu juga pun kadang levelnya juga nggak yang oke V1 ini bisa mungkin lebih tinggi atau lebih rendah kayak gitu. Jadi banyak pilihan sebenarnya opsinya. Buat opsi latihan endurance sebenarnya. Biar dia nggak kayak jenuh gue datang ke sini. Ya gini-gini terus aja betul. dulunya gue apalagi udah bisa. Udah Ya bisa kan? itu. Kan mau nggak mau dinaikin tapi dinaikinnya nggak mau yang langsung jeret Ya pelan-pelan kan. pelan-pelan. Oh ini soft ya? Iya. Ini udah masuk merah. Selamat datang di level tinggi. Gitu aja sih kita bilangnya. Ya nanti kalau tiba-tiba yang lebih susah banget kalau nggak bisa orang malah jadi Stres. nggak pengen main juga Betul. kan jadinya. Itu dia. Banyak sih kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya gini, kan tadi ada yang sampai datang jam 6 pulang jam 10 misalnya. Nah kalau di sana tuh bayarnya tuh gimana? Nah, untuk di kita sebenarnya ada yang monthly sih, ada yang visit, ada yang bulanan, 6 bulan dan 1 tahun. Oh, ada yang setahun juga? Ada setahun juga. Lebih untung. Iya lu untung. Yes. Berarti let's say berarti bisa visit dulu ya. Visit dulu aja. Kalau visit udah cocok, coba ngambil yang paket bundling 5 kali atau 10 kali pertemuan. Itu oke kok. Itu pertemuan masuk aja atau Masuk aja. masuk aja ya? Masuk aja plus kelas. Oke. Jadi kalau di tempat kita tuh kalau mau ikut kelas harus booking. Bisa dari web ataupun kalau gak bermasalah lewat ke admin. Itu aja sih sebenarnya. Udah. Kelasnya untuk dikasih waktu kelasnya 90 menit ditemenin sama coachnya. Setelah itu main sendiri boleh sampai tutup. Tutup ya. Ah, Dari bahasanya pagi datang iya. jam 10 ke 10 boleh? Weekend buka jam 10 sampai jam 9. Weekday jam 11 sampai jam 10. Nah, 9 sampai 10 berarti iya. kalau saya datang jam 9 Tapi banyak sih, ada yang masuk pagi, masuk siang, pulang jam malam jam kan? 6 jam 7 mau Ya kan dinner. kayak tempat nongkrong kan sebenarnya Iya. si Todd Boulder tuh ke tempat nongkrong Betul, kan. betul, Open betul. space gitu. Iya, open space gitu. Duduk di matras sambil Iya. ngobrol. Sebenarnya ada juga yang datang pagi, datang siang, manjat dia baru sore. Dia ngapain di sana? Ngobrol dulu apa? Ngobrol dulu, main kayak Sambil kerja dulu ya, gitu ya. biasanya ada. Dulu waktu pas Covid kita work from gym. Home gym kan? Banyak. Karena open space kan. Iya, dia. betul. Menarik banget ya. Duh. Buat yang kerja-kerja lebih santai tuh Yes. enak sebenarnya. Bener. Bisa ya bangun relasi lah, bangun komunitas, relasi, teman-teman yang lain gitu. Iya. Dari semua kalangan tuh pecah sih. Di gym itu kayak pecah sih. Kalau di gym angkat berat mungkin aku belum pernah ikut itu. Cuman kalau di climbing sendiri, wow, gede ya orang-orang di sini kayak banyak Luas ya. luas ternyata. Kita tuh nggak bisa dalam circle kecil mulu. Ntar circle gede, Kuningan yang baru pun seperti itu. Ntar Kemang juga, lebih besar lagi. Beda-beda genre sebenarnya. Di tempat kita tuh beda-beda genre. Kalau di gym gak bisa rame-rame kayak Gak gitu. bisa. Nggak Jadi bisa. kayak lu pakai nggak nih alat ini kan? Gantian dong kayak gitu. Iya. Kalau ini kan kita, ramenya gara-gara itu. kalau ini satu jalur bisa dikeroyokin. Bener. Kan cepet ya. Iya, antara disupport, Iya. ngulik, atau dicengin. Nah ya itu enak lah. Itu serunya tuh. Lebih ngiket ya. Iya, lebih ngiket. Nah, kalau yang baper mental tuh. Iya. Bentar cari jalur lain Bener, maksudnya. jalur lain. Rame banget sih. Tapi kalau yang introvert biasanya males sih buat gabung bareng gitu. Karena kan siapa sih? Kalau ya pendekatannya dari kita, dari coach. Kalau nggak dari coach kita ngenalin kayak kita tuh jembatannya antara si A sama si B. Gimana caranya minggu depan atau next season lu bisa bareng. Oke. Itu seru. Bener ya? Iya. Jadi yang ansos boleh main lah ya. Boleh bener. Boleh main aja punya Boleh teman banget. atau Yes. yang nggak punya teman bahkan boleh datang aja ya kan. Betul. Mau mainnya sendiri, nggak punya teman, nggak punya pacar, ya mungkin rezekinya. Dapat pacar di sana kan. Betul. Jangan ada kasus ya kayak gitu. Ada. Yang bosan kan, nah Wow. udah manjat aja kan. Yes, ada sih. Hobinya sama lagi. Susah tuh dapet cewek yang hobi sama tuh. Ada juga tuh kadang nyari kayak, ya mungkin satu aplikasi terus kayak, yaudah ketemuannya di tempat manjat. Wih, cakep. Seru lah first date nih ya. Apalagi cewek yang lebih jago. Wih, harga diri cowok Mas Bro. iya. Anjir cewek ini bisa, gue gak bisa. Jangan sampai coachnya tahu itu cengin berarti. Ya cengin itu sebenarnya kayak diejekan itu kan kayak Seru-seruan aja. seru-seruan aja sih, intermezzo. Di luar itu kita tetap di dalam itu juga kita punya etika sebenarnya. Di luar itu ya tanggung jawab lu ngecengin orang ya konsekuensinya lu dong. Iya. Itu aja sih. Dicengin kan masih ada alasan. Iya. Kata-kata orang bully biasa begitu. Waduh. Ya, bercanda ya, cuma Gitu. seru aja. Oke, nah terakhir biasa alat di climbing tuh pakai
Saya sepatu tuh pasti. Sepatu pasti. Harness pasti. Kecuali bouldering ya. Bouldering gak pakai harness ya? Enggak. Nggak usah ya. Tapi Sama. ya utamanya sepatu, harness, chalk bag. Chalk bag ya. Itu 3 sih Nah sebenarnya. berarti kayak kapur atau magnesium ya berarti Ya betul. Saya bawa deh kayaknya. Wah itu gunanya untuk apa? Coba buat yang Sebenarnya belum nggak tahu pakai kapur itu dia biar ke tangannya nggak terlalu lembab sih, nggak basah. Oke. Gitu. Banyak ada orang yang gampang banget keringetan. Kita nyebutnya kayak orang, lu sakit jantung ya keringetan banget. Bener kan dulu kan ada kayak gitu kan, keringetan banget tuh. Nah tapi kan itu kan balik lagi ke gennya kan. Terus tapi ada orang yang kering tapi ada yang kering banget, kering pecah atau kering lembab. Karena kalau diseringan kepegang itu kapur ketemu kulit tuh jadinya becek sebenarnya. Iya. Jadi kayak Lengket-lengket gitu. kayak upil. Iya, oke. Namun kayak tangan, tapi kita juga harus ngerasain feel si kasarnya batu itu sih, ataupun kita nyebutnya hold gitu. Jadi antara nggak tebel banget, nggak kering banget, nggak tipis banget sorry, gitu. Itu aja. Oke. Terakhir, plan kedepannya apa nih? Paling dekat. Paling ke Buat depan saya paling emang ya untuk profesional Karir ya. karirnya lebih kayak buat root setter sih sebenarnya, ataupun pelatih. Lebih serius. Karena pelatih manjat itu sendiri bukan hanya based on lu pengalaman di atlet, tapi lu harus bisa maju secara zaman, maju secara member ataupun customer ya. Lebih ke tepatnya kayak maju secara atlet ya. Apa sih yang lagi rame jalurnya, apa sih yang lagi rame latihannya, dan kita nganalisa latihannya, programnya juga kita harus bentuk. Orang ini tuh perlunya ini loh, orang ini perlunya ini loh kayak gitu. Terus kalau bisa pun nambah experience seperti ngambil course itu perlu sebenarnya. Dari kalau saya pribadi kayak mungkin jenjang serius pelatih sampai level berapa, terus ngambil recovery cedera ataupun tapping itu perlu, terus sama program kepelatihan. Itu Kinesio ya. Itu kan berarti kan tahap untuk meng-recovery cedera sebenarnya itu ada. Kadang ada orang yang cederanya udah akut nih. Ya bisa Mau itu. pakai itu Ataupun dulu kan. saat lagi ondati ketemu gitu itu kita perlu sebenarnya. Bukan hanya first aid-nya atau ketiga pertamanya, tapi kita penanganan lebih ke otot kan itu kan beda sendiri sebenarnya. Oke, berarti lebih ke ambil sertifikasi atau Sertifikasi atau kepelatihan skill-skill sebenarnya, ya, skill itu yang ya lain itu perlu banget sih sebenarnya. Oke, kalau mau ketemu Kak Dede nih atau pemanjat mall. Boleh itu nih. kemana? Oke guys, kalau mau ikut kelas saya ada di Indoclimb gymnya, ada di Kemang Village lantai 2. Terus kalau di FX Sudirman di lantai 2 apa 3 sekarang udah ganti soalnya tuh ada perubahan di atriumnya. Terus kalau di Kuningan Sinti di Aksa Tower gitu. Nah untuk jadwalnya untuk saya sendiri cek aja di Instagram Indoclimb. Kadang tiap minggu berubah. Tapi info minggu depan saya ada di FX Sudirman untuk bulan depan gitu. Oke. Udah cukup? Siap? Oke, Cukup. sip. Thank you Kak Thank Dede you, udah sama-sama, main-main ke udah diundang. podcast kita. Semoga rapatnya barunya rame. Amin. Semoga semuanya. Terus anak-anaknya juga, member-member juga. Nambah banyak, ya. juga, dan banyak yang ikut ya setelah Yes, ini. betul. Oke, thank you Kak Thank Dede. you.